dengan sebuah kota yang ditempati dengan padat penduduk. Dan bahkan banyak sekali keluarga di sana saling bahagia satu sama lain. Tapi ada salah satu yang terlihat sangat tak bahagia dan suram. Di sini juga kita memperlihatkan seekor kucing berwarna biru yang akan menjadi narator pada filmnya. Kucing itu memberitahu bahwa ada sebuah keluarga bangsawan yang dikenal dengan Willoughbys. Keluarga itu pun memiliki ciri khasnya, yaitu kumis merah yang tebal dari generasi ke generasi hingga sampai ke kedua pasangan Willoughbys yang harmonis. Dan beberapa bulan setelah pernikahan mereka, keluarga Willoughbys pun dikaruniai seorang anak dan dinamakan Tim. Namun kedua orang tuanya ini tak suka dengan keberadaannya serta bahkan tak memperdulikannya. Hingga Tim remaja, ia pun memiliki 3 adik wanita yang bernama Jane dan si kembar dengan nama yang sama, yaitu Barnabas. Kedua orang tuanya ini pun makan bersama dengan makanan lezat di sana. Namun anak-anaknya ini tak diberikan makan hingga kelaparan. Jane pun membuat rencana untuk mencuri makanan orang tuanya diam-diam. Hingga akhirnya ia berhasil mengambil semua makanannya, tapi diketahui oleh mereka. Tapi karena ulah mereka lah, Tim terpaksa dihukum, yaitu akan dikunci ke dalam gudang batu bara. Adik-adiknya pun kembali ke kamar atasnya dan terlihat Jane sangat suka bernyanyi. Namun kedua orang tuanya tak senang mendengar dirinya bernyanyi. Berlanjut ke kucing biru, ia mencoba mendekati orang yang melewati rumah Willoughbys dan memanggilnya. Hingga orang tersebut menaruh box di sana, lalu ia seketika pergi. Barnabas dan Jane pun melihat box di luar itu dan langsung mencoba mendekatinya. Dan saat Jane membuka box itu, makhluk di dalamnya langsung melompat ke arahnya. Berlanjut ke Tim, ia pun berusaha kabur dari gudang batu bara untuk kembali ke kamar atasnya. Tim pun mengetahui bahwa Jane dan Barnabas membawa makhluk dari luar ke rumahnya. Dan ternyata makhluk yang mereka temukan adalah seorang bayi yatim yang manis. Bayi tersebut pun sangat pecicilan dan tak bisa diam. Hingga akhirnya ia lari ke lantai bawah dan memasuki ruang orang tua mereka. Kedua orang tua itu pun terkejut ada bayi masuk ke rumahnya. Mereka juga mengusir Tim beserta anak lainnya keluar dan menyuruh untuk membuang bayi tersebut agar mereka bisa pulang. Tim pun berusaha membuat bayi itu keluar rumah, tapi bayi tersebut justru kembali ke gendongan Jane. Hingga Jane mempunyai rencana untuk menaruh bayi itu ke rumah yang cocok baginya. Mereka berempat pun bersama-sama berjalan mengelilingi kota yang tak pernah mereka lewati. Karena semasa hidup mereka hanya terkurung di rumah Willoughbys saja. Jane juga memberitahu tujuannya untuk menemukan ujung pelangi sebagai tempat yang cocok bagi bayi itu. Tapi justru ujung pelangi tersebut mengarah ke sebuah pabrik aneh. Mereka pun masuk ke pabrik itu dan ternyata pabrik tersebut sebuah pabrik permen yang berwarna-warni. Mereka pun menaruh bayi itu ke depan rumahnya dan menamakan bayi itu dengan nama Ruth. Mereka juga menekan tombol belnya dan Tim serta anak lainnya bersembunyi. Hingga pemilik pabrik tersebut keluar. Ia adalah seorang pria besar dengan kumis putih dan dirinya bernama Melanov. Berlanjut ke Tim dan anak lainnya. Mereka pun kembali pulang. Tapi Jane memberitahu bahwa mereka harus punya kehidupan baru yang bahagia dibanding sebelumnya. Dan ia menyarankan mereka semuanya agar menjadi anak yatim yang sesungguhnya. Jane juga menunjukkan gimana caranya menjadi anak yatim, yaitu menyuruh orang tuanya travel ke banyak tempat berdua saja. Idenya pun disetujui oleh Tim hingga mereka bersama-sama membuat lembaran travel kepada orang tuanya. Hingga lembaran itu selesai dibuat, mereka pun menaruh lembaran itu ke ruangan orang tuanya. Orang tuanya ini pun melihat lembaran itu dan setuju untuk travel berdua tanpa ada gangguan apapun. Mereka besoknya pergi dengan rasa bahagia. Tim serta anak lainnya pun merasa rencana mereka berhasil dan melakukan apa saja sepuas mereka di rumah tanpa ada larangan orang tuanya.
Tapi karena mereka tak ada orang tua di rumah, Tim serta anak lainnya pun kelaparan. Tim yang berusaha membuat makanan, tapi makanannya tak layak untuk dimakan. Dan tiba-tiba rumah mereka kedatangan orang luar yang ternyata ia akan menjadi pengasuh mereka. Pengasuh ini pun sangat suka bernyanyi sama seperti Jen, hingga mereka cepat sekali akur, tapi tidak dengan Tim. Ia masih tidak merasa suka dengan pengasuh itu. Dan pengasuh itu pun mengetahui bahwa mereka semua tak punya hubungan baik dengan orang tuanya. Ditambah kejadian baru yaitu merawat bayi yatim ke rumahnya. Sang pengasuh merasa terkejut dengan cerita bayi itu dan menyuruh mereka mengantarkannya. Hingga akhirnya pengasuh serta para anak itu datang ke pabrik permen dan bertemu dengan Melanov di sana. Mereka semua pun memaksa masuk untuk mengambil kembali bayinya. Hingga pengasuh tersebut menjadi akur dengan Melanov dan merawat bayi itu bersama-sama. Scene berganti ke orang tua Tim. Mereka mendatangi banyak tempat yang berbahaya, namun rasa cinta mereka mampu mengalahkan semua bahaya di sana. Tapi karena semua perjalanannya, dompet mereka habis tak ada uang sama sekali. Orang tua Tim pun mencoba menjual rumahnya agar mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka lagi. Pengasuh itu juga mendapatkan telepon dari orang tua Tim, hingga Tim mendengar ucapan mereka dan mengetahui bahwa rumah mereka akan dijual, serta Tim merasa pengasuh itu masih suruhan dari orang tuanya. Ia pun memberitahu ke anak lainnya mengenai masalah itu, dan Tim malamnya melaporkan ke pelayanan anak yatim bahwa ada pengasuh yang buruk bersamanya. Berlanjut di pagi harinya, rumah mereka akhirnya dijual dengan banyak sekali yang ingin melihat-lihat rumah tersebut. Tapi justru Tim bersama anak lainnya berusaha mengisingi mereka hingga akhirnya mereka semua kabur dari sana. Dan tiba-tiba ada keluarga bahagia yang mendatangi rumah mereka. Keluarga ini pun sangat senang melihat rumah Willoughbys, serta Tim berusaha menyingkirkan mereka namun tak berhasil. Tapi saat keluarga bahagia itu sampai ke lantai atas, mereka langsung lari pergi dengan rasa ketakutan. Ternyata mereka telah ditakuti dengan pengasuh Tim dengan kostumnya yang aneh. Tim serta anak lainnya pun berbaikan dengan pengasuh tersebut. Dan saat itu juga, rumah mereka kedatangan organisasi yaitu Layanan Anak Yatim. Hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa Timlah yang melaporkan pengasuh tersebut ke mereka. Hal itu pun membuat dirinya sakit hati dan meninggalkan Tim beserta anak lainnya. Para anak-anak itu pun lalu dibawa oleh Layanan Anak Yatim ke tempat mereka. Mereka semua juga akhirnya diasuh oleh keluarga yang berbeda, di mana Barnabas mendapatkan keluarga yang sangat menyukai teknologi, Jen mendapatkan keluarga yang menyukai musik, serta Tim mendapatkan keluarga barunya. Namun ia selalu saja kabur dari mereka hingga berganti-ganti keluarga asuhnya. Berlanjut ke pengasuh, ia pun berusaha melupakan kenangan indahnya bersama para anak itu. Tapi perjalanan dirinya terhalang oleh kucing biru yang membuat pengasuh itu mengingat Tim. Ia pun berencana untuk membuat mereka berkumpul kembali. Pengasuh itu juga berpura-pura menjadi petugas layanan di sana dan menyelamatkan Tim. Namun penyamaran dirinya diketahui dan pengasuh itu langsung lari dari sana. Tim pun mendatangi rumah Barnabas dan mengajak mereka kembali. Mereka semua juga datang ke keluarga baru Jen. Tim pun meminta maaf ke dirinya hingga ia kembali berbaikan. Para layanan anak yatim sudah datang ke rumah Jen, namun mereka telah berhasil kabur. Di perjalanan, Tim pun memberikan rencana barunya bahwa mereka harus kembali ke orang tua lamanya agar mereka bisa saling bersama. Namun orang tua mereka ingin mendatangi tempat terakhirnya, yaitu sebuah gunung yang seram dan rumornya tak ada yang bisa kembali. Pengasuh beserta anak lainnya pun mendatangi tempat Melanov dan membuat rencana membangun sebuah balon udara di sana. Hingga akhirnya balon udara itu sudah selesai dibuat. Melanov serta pengasuh pun kembali ke ruangan untuk merawat bayi Ruth. Dan tentu Tim serta anak lain merasa tak ingin merepotkan mereka lagi.
lalu diam-diam pergi dengan balon udaranya sendiri. Mereka pun melewati banyak tempat untuk menyusul kedua orang tuanya. Namun orang tuanya ini sudah sangat kedinginan dan terjebak di sana. Tim dan para anak lainnya pun sudah sampai ke gunung tersebut dan melihat benang milik ibunya hingga mereka tahu bahwa orang tuanya masih berada di atas sana. Mereka pun memaksa menaiki gunung itu dengan cuaca yang sangat dingin. Tapi mereka akhirnya sudah sampai di atas sana dan langsung mencari kedua orang tuanya. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan orang tuanya itu dan mereka berhasil selamat dari beku. Tim pun bilang ke mereka untuk bisa menyelamatkannya dan juga mengatakan rencana travel itu dibuat oleh Tim dan anak lainnya. Tim pun berusaha untuk bisa kembali seperti dulu lagi bersama dengan orang tuanya. Tapi sayangnya, kedua orang tuanya ini tak memperdulikan anak-anaknya dan justru pergi meninggalkan mereka dengan balon udaranya. Tentu orang tuanya ini tak bisa menyetir balon udara itu, hingga akhirnya balon tersebut rusak dan bocor yang membuat mereka terpental cukup jauh. Tim bersama anak lainnya pun masih terjebak di atas sana dengan cuaca yang sangat dingin. Bahkan alat-alat pemanas mereka rusak dan tak ada jalan lain. Jen pun bernyanyi di sana hingga membuat para anak lain semangat dan berkumpul bersama. Tubuh mereka mulai tertutupi salju dengan berpelukan satu sama lain. Tapi tiba-tiba datang bayi dari atas menyelamatkan mereka. Dan ternyata yang menyelamatkan adalah pengasuh serta Melanov di sana. Mereka bisa menemukan para anak itu setelah mendengar nyanyian Jen. Jen juga menyarankan ke mereka untuk membuat keluarga baru dengan pengasuh serta Melanov. Dan mereka semua pun setuju. Film ini diakhiri dengan Tim bersama para anak lainnya senang hidup bersama dengan mereka. Serta kedua orang tua yang lama mereka terpaksa jatuh ke lautan karena tak bisa mengendalikan balon udaranya. Dan tiba-tiba hiu datang menyerang mereka. Lalu film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup keren bukan? Mengenai alur cerita film The Willow Beast yang satu ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film-film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.